Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alivia Yuni Nur Hidayati, Dina Citra Valentina Sari, Nanda Putri Anggraini, Anissa Dora Salsabila, Januar Afira Pratiwi, dan yang terakhir Muhammad Daniel Rizky Ramadan. Apakah kamu tahu apa itu pendekatan kontekstual? Jika belum tahu, yuk kita simak penjelasan berikut. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan proses pembelajaran yang materinya berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa, sehingga akan meningkatkan motivasi belajar bagi siswa serta menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi dalam pembelajaran nantinya, siswa akan lebih berperan aktif, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, bekerja sama, dan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak yuk contoh penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Baik, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya Mbak Dina kan ya, silahkan dipimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
bangun ruang sisi datar kubus. Kita kenali dulu untuk pengertiannya. Definisi dari bangun ruang sisi datar kubus sendiri itu adalah kubus adalah bangun ruang yang sisinya itu berbentuk persegi dan setiap rusuk kubus itu memiliki panjang yang sama. Dipahami ya, kubus adalah bangun ruang yang sisinya itu berbentuk persegi dan setiap rusuk kubus itu memiliki panjang yang sama. Coba kalian bayangin kalau dari definisi ini kira-kira pada kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa sih? Coba Mbak Alivia, bayangannya Mbak Alivia tentang kubus ini. Contohnya itu seperti apa bentuknya? Ka'bah, Bu. Oh iya betul, Ka'bah itu juga bentuknya seperti kubus ya. Terus? Rubik. Ya betul. Kotak musik. Ya betul. Terus? Toples. Oke, betul. Ada ya toples yang persegi, ada kan ya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi kan dijelaskan bahwa berbentuk 3 dimensi. Nah, kita tahu dari contoh-contoh kehidupan yang tadi kalian sebutin itu juga berbentuknya 3 dimensi. Itu dinamakan kubus. Jadi tahu ya kubus dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu ini. Kira-kira udah unsur-unsur bangun ruang sisi datar kubus itu tuh ada 3 ternyata. Yang pertama yaitu sisi atau bidang, yang kedua ada rusuk, dan yang ketiga ada titik sudut. Nah, apa sih itu sisi, rusuk, dan titik sudut? Jadi sisi atau bidang itu merupakan bidang yang membatasi kubus. Jadi mana sih yang disebut dengan sisi? Ini kan bentuknya kubus ya. Nah, yang disebut sisi itu kan merupakan bidang yang membatasi kubus. Nah, ini yang dinamakan dengan sisi. Ini sisi. Kalau di gambar di depan itu ini terlihat ya, kursornya nggak kelihatan ya. Berarti yang ini namanya sisi, ini sisi gitu. Kemudian untuk rusuk, rusuk pada kubus itu merupakan garis potong antara 2 sisi bidang kubus, di mana rusuk itu seperti membentuk kerangka penyusun dari kubus. Mana sih yang disebut dengan rusuk? Kalau di gambar sini berarti ya ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk. Jadi yang bentuk dari kubus itu rusuk. Jadi sini rusuk, sini rusuk. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu titik sudut. Titik sudut itu apa? Titik sudut merupakan titik perpotongan antara 2 atau 3 rusuk. Jadi mana sih yang disebut dengan titik sudut? Jadi yang ujung-ujungkan tadi pertemuan antara 2 atau 3 rusuk. Jadi kalau tadi kita sebut sini itu rusuk, sini itu rusuk, sini rusuk, sini rusuk, maka yang disebut dengan titik sudut itu adalah sini. Gitu. Nah, mungkin sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan Ibu tadi? Saya, Bu. Ya. Saya sebenarnya masih bingung yang turunan rusuknya gitu. Nah, masih bingung tentang rusuk. Jadi ini Mbak Dina. Jadi rusuk itu adalah dari 2 titik sudut, titik ini bertemu itu namanya rusuk. Jadi kalau misal nggak ada rusuk itu berarti nggak membentuk kubus gitu loh. Jadi rusuk itu yang membentuk kerangka ini, yang ini, yang ini, yang itu rusuk. Jadi pertemuan dari 2 titik itu. Nah, kalau misalnya nggak ada rusuk salah satu aja, itu maka belum tentu menjadi kubus gitu. Jadi bisa disebut juga rusuk itu ya ini kerangka penyusunnya kubus gitu. Gimana Mbak Dina? Iya, Ibu, paham. Terima kasih, Bu. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada ya. Nah,
Dan juga di sini, nah di sini Ibu ada alat peraga yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Di sini Ibu sediakan ini, kemudian ada juga ini. Ini setiap kotaknya dianggap ini ya, panjangnya ini 1 cm. Iya, Bu. Luas ABCD sama dengan luas EFGH. EFGH sama dengan luas ADHE sama dengan luas BCDE. Ingat-ingat ya dari yang apalagi yang usul tadi. Terus kalau untuk kuas permukaan ingat-ingat untuk rumus dasarnya itu harus menggunakan apa? Bertanya, Bu. Oh iya, gimana? Untuk luas permukaan kubus ini seperti ini. Ya,
Sisi kali sisi.
tadi pada ABCD itu rumusnya kan karena persegi jadi sisi kali sisi. Kemudian EFGH sisi kali sisi, ADHE sisi kali sisi, BCGF sisi kali sisi, ABFE sisi kali sisi, DCGH sisi kali sisi. Dengan demikian luas ABCD yaitu luas EFGH sama dengan luas ADHE sama dengan luas BCGF sama dengan luas ABFE sama dengan luas DCGH. Nah, jadi luas permukaan kubus sama dengan jumlah luas sisi-sisinya. Nah, di sini tadi luasnya yaitu luas ABCD ditambah luas EFGH ditambah luas ADHE ditambah luas BCGF ditambah luas ABFE ditambah luas DCGH sama dengan sisi kali sisi ditambah 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 sisi kali sisi, yaitu sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Kesimpulannya luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Oke. Itu berarti untuk luasnya itu kan luas sama dengan 6 kali sisi atau dipersingkat dengan luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat gitu ya. Apakah kelompok satunya sepakat sama? Sama dengan itu. Nah, oke. Bisa tolong geser sebentar, itu jelaskan sedikit. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan pada kelompok sebelah kelompok 1 bahwa luas permukaan adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus, di mana jumlah sisi kubus itu kan ada 6. Itu diperoleh dari mana sih? Jadi ketika kita punya kubus ini dan ketika kita buka itu ternyata akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kubus dibuka maka akan jadi seperti ini, namanya jaring-jaring kubus. Nah, kita hitung di sini itu apakah betul jumlah sisi kubus itu ada 6? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, di mana itu tadi kan dikatakan bahwa jumlah seluruh sisi pada suatu kubus itu kan luas permukaan dari tadi bukan bilang bahwa luas permukaan ini itu dasarnya dari luas persegi. Nah, karena ada 6 maka tadi dijelaskan oleh kelompok 1 maka untuk ABCD itu sisi kali sisi, sini sisi kali sisi, sini sisi kali sisi, sini sisi kali sisi, ini sisi kali sisi, sini sisi kali sisi. Maka untuk luasnya itu sama dengan 6 kali luas permukaan atau L sama dengan 6 kali S kali S atau L sama dengan 6 kali S kuadrat. Jadi paham ya, luas permukaan itu diperolehnya dari mana? Itu paham ya. Jadi dari kubus ketika dibuka gitu. Jadi dari jumlah 6 persegi gitu ya. Baik, ada catatannya kan di situ? Ada. Boleh bisa ditulis di depan untuk pengertiannya di papan. Jadi karena kubusnya tadi seminimal mungkin, maka di sini diperoleh kubusnya itu 1. Nanti, nah untuk contoh saya ditulis sama Anissa. Nah, coba kita gambar dulu kubusnya. Bisa nggak? Kayak yang pakai spidol. Coba. Di sini misalkan panjang rusuknya itu 1 cm. Kemudian untuk kan karena di sini kalau kubus itu sisinya itu berbentuk persegi, jadi untuk mencari luas permukaannya itu kan tadi ditemukan 6 dikali sisi kali sisi. Jadi sisinya kan tadi diketahui 1 cm. Jadi 6 dikali 1 dikali 1 sama dengan 6. Baik, terima kasih. Baik, coba kita perhatikan ya. Ini dilengkapi dulu bentuk tulisnya. Ya. Nah, tadi kenapa
1 karena kan di alat peraga kita kan nyediain tadi ada banyak-banyak kubus gitu ya. Nah itu seminimal mungkinnya itu maka kita peroleh 1 dari banyaknya kubus-kubus yang kita dapat. Nah kemudian kita tadi punya rumus luas permukaan. Nah luas permukaannya kan 6 kali S kali S, dimana kita tahu rusuknya itu 1 cm atau sisinya 1 cm, jadi 6 kali 1 kali 1, jadi 6 cm. Di sini bukan kubik ya, tapi persegi ya, karena S-nya itu 2, bisa diper. Nah, gimana untuk kelompok satunya? Apakah paham terkait contoh soal di dalamnya? Paham. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, silakan ditutup terlebih dahulu presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai volume kubus ya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2, saya Alivia ini dan teman kelompok saya Januar Afira. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai volume kubus. Nah, volume kubus sendiri itu merupakan besar ruang maksimal yang dapat ditempati suatu benda. Nah, untuk alat peraganya ini ada di depan. Di AKM ini kan pertama kubusnya 1. Nah, jadi dan diasumsikan untuk panjang sisinya itu 1 cm. Jadi di kolom ini dituliskan sisinya itu 1, kemudian yang kedua ini juga 1, yang ketiga juga 1. Untuk banyak kubusnya itu kan sama dengan 1 kubus. Dan 1 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 karena sisi-sisinya 1. Jadi untuk volumenya itu sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 cm3. Kemudian untuk gambar yang kedua, kubusnya di sini ada 2 dan 2 ke belakang. Coba digambarkannya dulu gimana pakai alat peraganya. Nah, untuk di alat peraga ini seperti ini. Jadi untuk panjang sisinya itu karena ini kan tadi sudah dijelaskan asumsinya 1 cm. Jadi dapat kita jumlahkan di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi untuk panjang sisinya 2 cm. Sama juga di sini 2, di sini 2. Nah, kemudian banyak kubusnya kita hitung. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak kubusnya itu ada 8. Sama dengan karena sisinya 2 cm, jadi 2 dikali 2 dikali 2. Untuk volume kubusnya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 cm. Nah, untuk selanjutnya mungkin rekan saya yang akan menjelaskan. Kita susun alat peraga terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang digambar. Diperhatikan ya untuk kelompok satunya RKPD-nya biar paham. Oke.
kali 3 kali 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27 cm kubik. Kemudian untuk yang terakhir itu kan kita misalkan untuk panjang sisinya itu S. Jadi kita tuliskan S di kolom sini S, kemudian S, S. Nah untuk banyak kubusnya itu sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S. Untuk volumenya sama dengan S pangkat 3 sama dengan S pangkat 3 cm kubik. Nah jadi kesimpulannya untuk volume kubus dengan panjang sisinya S yaitu sisi atau S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3 gitu. Gimana pembahasannya, apakah paham? Paham. Silakan geser dulu sebentar ya. Ibu jelaskan sedikit tentang volume ini. Jadi dari tadi kan ada berapa tabel berarti? Ada satu kotak kubus, yang kedua itu ada kubus yang susunannya ada 2 tingkat, kemudian yang 3 itu ada 3 tingkatan, ya seperti ini ya. Nah dari yang 1, 2, 3 itu kita bisa simpulkan. Nah gimana sih dapat rumus dari volume tersebut? Jadi dapat volume tadi kan maka di sini kita sebut sisi, sisi dan sisi. Maka volumenya itu sama dengan sisi pangkat 3. Nah, volume itu adalah kapasitas atau jumlah dari sisi kubik yang ditempati oleh kubus. Volume kubus itu menggunakan satuan kubik. Untuk menentukan volume kubus kita dapat rumus berikut. Jadi kan tadi volume sama dengan luas alas. Luas alas itu dapat dari tadi luas permukaan dan juga dari dasarnya kita tadi persegi. Terus dikalikan tinggi. Kenapa? Karena dalam bangun ruang sisi datar itu memiliki tinggi karena di dalamnya kan ada volume, jadi ada tingginya. Nah, mana sih yang disebut dengan tinggi? Maka ini yang disebut dengan tinggi. Nah, yang di bawah ini kita sebut dengan alas gitu. Nah, luas alasnya tadi apa? Sisi kali sisi. Nah, tingginya karena tadi rusuknya itu sama, memiliki panjang yang sama, maka tinggi ini juga kita sebut dengan rusuk itu sama dengan sisi. Nah, jadi untuk volume untuk kubus itu yaitu S pangkat 3. Nah, sampai saat ini apakah
Nah, jadi dari kubus yang kita buka. Kemudian yang terakhir yang tadi kelompok 2 presentasikan itu mengenai Volume kubus. oke, volume kubusnya apa? Kubusnya sisi kali sisi kali sisi. Oke. Nah, refleksi atau kesimpulan kita peroleh unsur-unsur bangunan sisi dalam kubus yaitu titik sudutnya ada 8, busuknya ada 12, dan sisinya ada 6. Untuk luas permukaan kubus yaitu L 6 kali S pangkat 2. Kemudian untuk volume kubus yaitu volume sama dengan S pangkat 3. Dan satuan untuk luas permukaan yaitu persegi, kemudian untuk volume kubus itu kubik. Sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran kita? Belum Ibu. Sudah paham semua ya? Sudah mengenal kubus ya? Nah, selanjutnya silakan dikeluarkan bukunya. Ibu kasih pelatihan soal ya, dikerjakan di rumah. Bisa ditulis ya. Ya Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Nah, latihan soal ini silakan dikerjakan di rumah sebagai PR, dikerjakan masing-masing sendiri-sendiri ya, individu. Nanti pada minggu depan dikumpulkan dan juga jangan lupa belajar ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dina. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Baik Bu. Jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila Ibu ada kurangnya. Jangan lupa kalian tetap belajar dan dipelajari untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bangun ruang sisi datar balok. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu tanya-tanya dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum